Saya tidak perlu harus dipoles-poles, tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan. Dengan anggaran puluhan M itu hanya menghasilkan baliho dan hashtag. Tapi orang-orang yang menyampaikan, menyuarakan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi jadi kayak nggak ada gitu. Yang mengucapkan terima kasih ya tukang cetak banner. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini ucapan perpisahan Pak Ma'ruf Amin di akhir masa jabatannya sungguh mengejutkan. Selain berpamitan sambil meminta maaf, Ma'ruf Amin mengatakan di akhir jabatannya tidak perlu dipoles-poles, tidak perlu juga dilebih-lebihkan, ataupun dipersonal brandingkan, dan juga tidak perlu membuat kebohongan guys. Tentu hal ini bikin heboh di publik guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak hal yang saya tidak bisa memberikan dalam kepemimpinan saya yang terbaik. Ya sangat terbatas tentu, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Ya, itu yang saya bisa kerjakan. Ya. Dan saya tidak ingin dilebih-lebihkan. Ya, apa adanya saja. Ya, saya tidak perlu harus dipoles-poles, tidak perlu. Ini guys. Ya, apa adanya saja. Ini guys. Kalau orang bilang itu bagaimana harus di personal branding, saya kira tidak perlu. Buat saya apa adanya saja, itu lebih enak. Ya. Kalau bahasa agama tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan. Al-iftira namanya itu. Siapa yang iftira itu dalam agama tidak boleh. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Mana yang lebih zalim daripada kepada Allah, daripada membuat kebohongan-kebohongan kepada Allah. Luar biasa. Jadi itu artinya tidak ada yang lebih zalim daripada sesuatu yang membuat kebohongan di dalam kepada Allah. Jadi tidak perlu. Ya. Jadi yang sebenarnya saya itu cuman segini terus dilebih-lebihkan. Itu jangan. Itu namanya membuat kebohongan, iftira. Apa namanya lah, apa personal branding, apalah pokoknya saya tidak tahu. Artinya apa adanya saja. Oke guys, jadi ini ada salah satu tweetan dari akun Twitter Murtadowan. Ini yang captionnya itu sindiran menohok dari Wapres. Kiai Ma'ruf Amin enggan seperti Pak Jokowi yang memoles hasil kerjanya agar terlihat baik. Di akhir jabatannya, saya tidak perlu dipoles-poles, dilebih-lebihkan, dipersonal brandingkan, tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan. Beberapa hari jelang Presiden Jokowi lengser, hari ini sudah mulai bertebaran ucapan terima kasih Jokowi. Ya. Oh iya. Di berbagai tempat gitu, kayak kita itu kayak lagi diteror gitu. Di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan ada bannernya terima kasih Jokowi. Di Twitter ada juga terima kasih Jokowi. Di berbagai platform sosial media muncul tulisan-tulisan terima kasih Jokowi. Ya, sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adat budaya Nusantara atau adat budaya ketimuran gitu ya, ini bagus-bagus saja. Mengucapkan terima kasih itu emang budaya kita. Saya juga akan menyampaikan hal yang serupa. Tapi itu nanti setelah Presiden Jokowi sudah benar-benar selesai. Kalau sekarang kan masih belum gitu ya. Nantilah saya ucapkan. Tapi dari sekian banyak baliho-baliho yang ada, ini ada satu tuh yang janggal nampaknya gitu, karena kemudian mengundang banyak sekali pertanyaan. Ada banyak sekali banner yang dibuat oleh Projo gitu ya. Ini menimbulkan pertanyaan karena yang diucapkan terima kasih hanya Pak Jokowi. Tapi ketika mereka mengucapkan selamat bekerja itu lengkap capres dan cawapresnya, yaitu Prabowo dan Gibran. Ini kan agak janggal gitu. Iya, memang. Kenapa
yang diucapkan terima kasih hanya Pak Jokowi sendiri tanpa Kiai Ma'ruf Amin, sementara ketika mengucapkan selamat bekerja itu lengkap dengan wapresnya. Ini Ya. relawan Projo ini kayaknya tidak memandang Ma'ruf Amin sebagai elemen yang penting di negeri ini gitu. Nah, iya. Ya karena kalau mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi, Jokowi saja misalkan, ya Prabowo, Prabowo saja gitu supaya adil dan berimbang. Tapi kalau Prabowo dengan Gibran, Jokowi hanya sendirian, kan seolah-olah menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir ini kita nggak punya wakil presiden. Ya meskipun memang Kiai Ma'ruf Amin tidak terlalu dilibatkan dalam 5 tahun terakhir ini, tapi kan apa susahnya sih ngucapin terima kasih gitu? Lalu tinggal pasang fotonya Kiai Ma'ruf Amin. Kenapa sih kok alergi sekali dengan Kiai Ma'ruf Amin? Apakah ini mungkin ada ada kegelisahan atau ada kemarahan, kemarahan penguasa terhadap Kiai Ma'ruf Amin gitu ya? Mana tahu gitu ya, karena Kiai Ma'ruf Amin mendukung PKB-nya Caimin misalkan, dan itu tidak sesuai dengan kepentingan penguasa yang menginginkan PKB ini pecah dan dikuasai oleh PBNU misalkan gitu ya, bisa aja gitu. Caimin hari ini bisa berdiri tegas sebagai ketua umum PKB berkat dukungan dari Kiai Ma'ruf Amin, dan mungkin gara-gara itulah mereka ingin melupakan atau tidak mau menyertakan Kiai Ma'ruf Amin. Tapi ya sekali lagi ya silahkan aja gitu ya, itu hak politik mereka gitu. Tapi dari sekian banyak baliho hashtag di berbagai platform sosial media, ini bagi saya juga janggal sekali untuk pemerintah, untuk seorang presiden yang katanya kepuasan masyarakat itu mencapai 80% gitu ya. Saya pikir nggak perlu nih kayak gini-gini, nggak ngapain. Baliho terima kasih Jokowi, terima kasih Jokowi, ini kan kayak buat apa gitu. Iya. Kalau kepuasan masyarakat 80%, rasanya tidak perlu kemudian muncul baliho-baliho semacam ini. Baliho-baliho kayak gini ini kan kayak caleg gitu. Yang belum dikenal, yang pengen dipilih gitu ya, yang pengen agar orang mengenal gitu ya, agar orang merasa punya kesamaan dengan baliho-baliho yang disebar-sebarkan. Itu kan jadi kayak nggak natural gitu. Padahal katanya survei 80% puas. Artinya tanpa baliho ini semua, orang akan mengucapkan terima kasih dengan sendirinya. Nggak perlu kemudian harus diintervensi dengan baliho-baliho atau hashtag di mana-mana. Tapi ya sekali lagi, uang-uang mereka, ya terserah mereka saja gitu. Hanya kemudian muncul satu cerita. Karena di X atau di Twitter itu katanya kan Tempo itu mengajukan proposal pencitraan Presiden Jokowi, dan kemudian ditolak sama ditolak sama Istana atau Pak Jokowi. Makanya kemudian Tempo marah dan bikin bocor alus menyerang Presiden Jokowi. Itu klaim dan cerita di X gitu. Ya. Tapi semua klaim cerita yang disampaikan oleh buzzer-buzzer pro Jokowi ini kemudian tidak sesuai dengan pengakuan Budiari gitu. Karena Budiari dalam media yang sama, di berbagai media mainstream, Budiari mengatakan bahwa ya memang dirinya mengerahkan anak buahnya untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Termasuk salah satunya adalah hashtag di X atau di Twitter tadi. Dan muncul juga baliho-baliho gitu ya, yang diinisiasi atau dibuat oleh Projo gitu. Itu kan ya diakui oleh Budiari itu memang dikerahkan katanya. Jadi ini kan ada dua cerita yang saling bertolak belakang. Yang satu sesama pro Jokowi gitu ya. Yang satu bilang Tempo ngajukan proposal pencitraan Jokowi dan ditolak. Di satu sisi, di sisi yang lain gitu ya, ternyata diakui bahwa ada operasi untuk mencitrakan Presiden Jokowi sebaik-baiknya menjelang hari lengsernya. Dan ya meskipun katanya anggarannya kecil, cuma puluhan miliar gitu ya. Ya tapi kan tetap aja banyak gitu ya. Jadi dari dua cerita ini mana yang benar gitu? Kalau Tempo proposalnya ditolak gitu ya, dan kemudian presiden atau istana tidak mau bayar Tempo, ya mana bisa kemudian di sisi lain ada upaya untuk mengorkestrasi atau untuk membuat citra Presiden Jokowi
baik seperti yang diakui oleh Budi Ari. Karena jadinya kan ya memang ada niat itu, operasi itu memang ada, cuma Tempo nggak kebagian atau menolak, kan kira-kira itu yang lebih masuk akal gitu ya. Dan dari baliho-baliho yang ada dan hashtag di Twitter atau di X gitu ya, saya melihat bahwa ini adalah narasi atau operasi pencitraan yang sangat-sangat murahan gitu. Karena baliho itu kan kayak jalan terakhir gitu ya. Main hashtag itu udah terlalu terlalu apa ya, terlalu tua lah, terlalu kuno. Itu kan terjadi di Pilpres 2014 tuh gitu ya. Itu ada tuh. Masih ada mungkin efek-efek hashtag gitu. Tapi kalau hari ini nampaknya itu udah bukan mainan kita lagi itu hashtag tuh. Udah tidak terlalu menarik lagi trending yang ada di Twitter. Tapi kenapa itu kemudian tetap dilakukan? Kenapa baliho tetap dilakukan, trending di X tetap digencarkan gitu ya, padahal itu sudah ketinggalan zaman gitu. Karena ya mungkin karena memang influencer yang ada di sekitar istana itu sudah tidak ada yang bisa dikerahkan. Relawan-relawan yang selama ini mendukung Pak Jokowi juga tidak punya media, mereka juga tidak bisa bikin konten atau tidak bisa menyampaikan ucapan terima kasih sendiri gitu ya, yang kemudian bisa menarik perhatian orang dan disetujui oleh banyak orang. Mungkin karena mereka memang nggak punya kemampuan itu, makanya kemudian muncullah baliho, belanja, hashtag dan sebagainya untuk kemudian bisa menunjukkan ada kerja-kerja menjelang akhir Presiden Jokowi yang dilakukan oleh kelompok relawan Projo dan relawan-relawan yang lain. Tapi sekali lagi, untuk apa gitu? Kepuasannya 80% kok gitu. Iya. Tanpa ini semua, Pak Jokowi itu udah luar biasa kalau bener surveinya 80%. Ngapain ini semua? Dulu, terus terang, saya melakukan apa yang dilakukan oleh relawan atau apa yang menjadi keinginan Presiden Jokowi. Dulu saya membuat konten sampai bikin buku pencapaian Presiden Jokowi gitu ya selama 5 tahun dan berapa Mantan, tahun Gas. kalau nggak salah gitu ya. Saya bikin acara, bikin apa namanya, mengajak orang-orang untuk bersuara. Banyak orang menulis itu, banyak orang yang kirim artikel atau tulisan gitu ya. Ada ratusan orang melakukan hal itu. Dan itu nggak ada kemudian apa namanya, promosi baliho-baliho atau ucapan terima kasih di tahun 2019 lalu. Nggak ada kemudian gerakan-gerakan untuk membuat orang apa namanya, mengucapkan terima kasih. Saya cuma bikin apa namanya, pengumuman gitu ya, menulis bersama dan kemudian diajaklah mereka untuk nulis. Dan itu murah sekali, cuma berapa, 50 juta kalau nggak salah gitu ya, hadiah totalnya gitu. Dan itu sudah membuat ratusan orang kirim artikel. Dan banyak orang menyampaikan hal yang serupa terkait pengakuan dan pencapaian yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah kan, kalau kita bandingkan hari ini, itu kan nggak sebanding jadinya gitu. Dengan anggaran puluhan M gitu, hanya menghasilkan baliho dan hashtag. Tapi orang-orang yang menyampaikan, menyuarakan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi, jadi kayak nggak ada gitu. Yang mengucapkan terima kasih ya tukang cetak banner. Bukan orangnya gitu. Nggak ada narasi, nggak ada cerita-cerita yang disampaikan. Jadi ya itulah perbedaannya gitu. Kalau memang survei Presiden Jokowi itu 80%, mestinya nggak perlu ada ini. Dulu saya pernah melakukan tanpa perlu dibayar gitu. Dulu bisa kita lakukan tanpa perlu orkestrasi atau anggaran puluhan miliar seperti sekarang. Tapi hari ini diperlukan anggaran miliaran hanya untuk sebatas memunculkan banner-banner dan hashtag di berbagai platform sosial media. Jadi ya itu bedanya, sehingga menarik untuk kita pertanyakan apakah benar kepuasan masyarakat itu 80%. Oke guys, jadi yang video pertama tadi adalah video pamitan daripada Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang sepertinya dalam menyampaikannya itu menyindir halus mengenai pentingnya tampil apa adanya dalam kepemimpinan. Di akhir jabatannya, Pak Ma'ruf Amin ini mengaku dirinya tidak mau dipoles-poles, juga tidak perlu membangun citra yang berlebihan atau personal branding, dilebih-lebihkan, dan juga tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan demi bisa meraih simpatik publik atas kinerjanya selama menjabat wakil presiden, guys. Dengan beredarnya potongan video tersebut tadi, guys, ini sontak menjadi sorotan netizen hingga menuai beragam komentar. Namun kebanyakan netizen menganggap
jika ucapan Ma'ruf Amin itu ditujukan untuk menyindir Pak Jokowi. Sementara itu, menjelang akhir masa jabatannya, di jalan-jalan strategis di ibu kota juga mendadak dipenuhi baliho bertuliskan terima kasih Jokowi. Namun anehnya, baliho-baliho yang sudah terpasang dengan background warna merah itu hanya ada foto Pak Jokowi. Sementara foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin justru tidak tercantum untuk mendampingi Pak Jokowi. Padahal seharusnya kedua foto Presiden dan Wakil Presidenlah yang terpasang. Namun di dalam baliho lainnya justru terpasang foto Pak Jokowi dengan sang istri, Ibu Iriana Jokowi, Pak Prabowo, dan juga Gibran. Sontak hal ini yang menjadi heboh dan viral di media sosial, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.